diliatin sama kuntilanak? Kalau diliatin gua enggak, gue yang ngeliat. Oh lu ngeliat dia? Gua ngeliat dia nggak ngeliat gua nih. Kok bisa Dulu begitu? kan gua baru yang namanya tuh ngeliat makhluk halus tuh, oh kayak gini. Mungkin dulu mah masih agak kecilan ya gitu kan. Ya umur berapa lo waktu itu? Dulu umur berapa ya? Itu umur 11 apa 12 tahun dah. 11 minimal 11 apa 12 lah. Dulu kan gue belum ngerti, belum tahu itu bentuk apa gitu kan. Yang lu lihat? Yang gue ngeliat tuh sosok perempuan. Sosok perempuan kayak terbang gitu kan. Dia apa? Posisinya waktu itu kan posisi siang ya. Posisi itu kalau siang kan, kalau di kampung itu kan sunyi sepi ya kan, masih banyak pohon-pohonan. Siang. Itu kan siang. Kayak begituan kalau ngeliatin ke orang malam. Ya itu karena kita ngeliatnya siang ya. Siang bisa berarti. Siangnya itu ya sekitar udah mau menjelang maghrib. Sore bukan siang. Ini kayak masih siang lah, awannya itu masih terang, awannya masih terang gitu kan. Gue tuh nggak nggak kepikiran itu dulu setan apa bagaimana, enggak. Yang gue kaget aja tuh kok orang bisa terbang gitu ya. Dia terbang, gue liatin gitu kan. Oh lu nganggapnya waktu itu tuh orang? Itu orang tuh dia terbang, dia seret, plok. Saking gue penasaran tuh, gue liatin terus gitu kan. Jenisnya jenis ya orang gitu, dia cuma kebaya tuh kayak baju putih kotor gitu kan. Oh dia, tapi maksudnya dia baju ada celana atau gimana sih? Dia kayak baju daster gitu. Oh panjang gitu ketutup. Dia terbang tuh saya. Posisi di kebun? Ya posisi gue di kebun kan, dulu gue masih kecil kan, gue bandel gitu, gue ngebolang sering main kemana-mana gitu kan, rasa kusuk lah gitu, bahasanya Betawi mah rasa krusuk gitu kan, mainnya di kebun di gua gitu kan, mainnya nggak pernah, dulu kan kecil nggak pernah di rumah, mainnya ya kayak ngebolang aja gitu. Tuh gue sampai tuh namanya gue tegesin, gue liatin gitu. Lu nggak takut? Ya kalau rasa takut mah enggak, karena gue penasaran kok orang bisa terbang gitu. Iya, Gue nggak masih jatuh. Itu orang dia terbang, plek, nempok di pohon bacang gitu. Anjir. Terus dia posisi itu dia celinguk. Lu berapa jauh dari tempat lu berdiri? Kalau tempat gue berdiri itu bacang. Ya adalah 10 meter mah jaraknya. Lebih dekat ya 10 lebih meter. Dekat. Karena gue lebih jelas gitu. Dulu kan belum ada HP. Belum ada HP itu, belum sama sekali tuh, namanya nggak megang HP itu. Kita ngelihat itu kan, maksudnya bentuknya itu gimana tuh maksudnya? Ya dia bentuk gede gitu kan, orangnya tuh gede kayak gitu kan, 2 meter gitu ada? Ya ada, pokoknya panjang tuh orangnya. Panjang. Dia terbang, nempel di di pohon bacang, plek, ya kan, kita tegesin, kita liatin, itu apa gitu ya. Nah dia lagi di atas posisi itu lagi celungak gitu palanya, nengok begini kan, kita liatin gitu kan. Itu laki yang perempuan? Ya kalau dibilang perempuan sih perempuan, ada berambut dia, gitu kan. Karena kalau untuk baju kotor ya, bajunya dia tuh kayak kotor, ya kayak kena lumpur tanah, kayak kena gitu. Tanah gitu, dah lumpur gimana itu kotor ya gitu ya. Kita tegesin itu udah lama, terus hilang di pohon itu hilang. Nah kita tuh ya udah, karena kita lihat sampai habis tuh hilang. Dia emang nggak ngeliat kita ngeliat dia gitu. Berarti posisi lu ngadep ke pohon bacang. Ngadep ke bacang, gue liatin. Dia nempel di dahannya apa? Nempel di pohon dia. Di batang. Bukan di ranting gitu. Enggak, dia diri aja gitu. Plak di batang tuh, diri itu. Banyak kayak cabang-cabang gitu, dia nggak ke cabang, dia meluk ke pohonnya. Tuh. Gila, sumpah itu. Ini cerita gue nggak sebelum maghrib tuh ya, nggak bohong ya cerita ya. Sebelum maghrib tuh ya. Sebelum maghrib ya masih, soalnya kalau di jam 5:30 kan masih ini nih. Karena gue kemarin waktu ngobrol juga kejadiannya tuh sebelum maghrib. Gitu. Nah ceritanya tuh apa namanya? Baru namanya tuh kita ngeliat, kita nggak kepikiran, oh setan kayak gini, enggak. Taunya kita ngeliat orang terbang, kita melongo begitu di bawah, kita liatin. Atau karena lu dulu sering nonton film-film gitu? Enggak, kalau dulu kita kan belum ada ya namanya TV, kebanyakan sinetron gitu kan. Film-film juga kan kita nggak terlalu fokus nonton film gitu kan. Jadi apa namanya, bukan menghayal apa bagaimana, bukan. Emang nyata banget gue tuh ngeliat bentuknya gitu. Terus lu kan posisi sendirian? Posisi sendiri, emang lagi main tuh, sore lagi main aja gitu, namanya lagi di sawah gitu kan. Dulu kan di belakang rumah kan masih kebun. Oh gitu. Kebun, jualan belakang rumah itu masih kebun.
Itu ada pembacang itu sebelum ditebang, aku ditebang kan. Udah nggak ada. Udah dari rumahnya Pak Agus tuh sekarang di rumah Hmm. tuh yang di belakang. Lu ada pembacang tuh gede di situ. Tuh pembacang Bang Ipik itu dulu yang baru Abis tebang. itu lu cerita ke orang nggak? Dia mah nggak cerita, Oh diem aja tuh. diem aja gitu kan. Nggak cerita. Gue tadi ngeliat orang gue terbang gede, enggak. Namanya kita masih bocah, kita tuh nggak cerita. Mungkin kalau sekarang nih kita ketemu itu pas kita kan ngobrol sama Iya. teman, begitu. Kalau dulu nggak cerita sama Kan teman. biasanya nih abis ngeliat begitu kan ada yang sakit nih Ya, biasanya. kalau alhamdulillah kita kalau ngeliat itu sakit apa enggak, cuman bebayang terus gitu. Oh lu masih kepikiran? Masih kepikiran tuh, eranya tuh orang kok terbang gitu kan. Lu masih belum kepikiran itu hantu? Nggak kepikiran hantu, gue pikir kayak itu tuh orang canggih amat bisa terbang. Begitu, nggak kepikiran tuh hantu. Mungkin kalau misalnya sekarang nih yang kita kan namanya udah dibilang udah tua gitu kan. Mungkin kalau ngeliat kayak gitu ya bikin kita bisa kaget. Satu ngobrol dah sama orang dah gitu kita Tapi saking dulu- kagetnya. Terus itu pohon nih, pohon. Hari berikutnya nih lu masih ke situ nggak? Hari Penasaran berikut. nggak? Nah, jadi gua penasaran itu pagi lah. Paginya Pagi lu. jam 7 gua nongol lagi di pembacaan itu gue lihat. Gue tuh bayang dia mabuk tuh nempel di situ gue liatin. Kali dia ada lagi. Udah juga deh. Makan itu saking penasaran itu paginya itu gue lihat lagi. Bayangin Tapi nggak ada paginya gue apa-apa. lihat lagi nggak ada Kejadian. apa-apa. Hari berikutnya juga nggak ada Kagak apa-apa. ada. Mungkin ya dibilang ya kayak hantu kayak gitu kali ya. Jadi Terus nggak ada lagi gitu kan. sekitar situ tuh atau temen lu pernah nggak, maksudnya kan emang tempatnya mungkin di situ atau ada yang lihat lagi nggak misalnya selain Kalau untuk cerita sih katanya ya kalau dari nenek sama nyokap nih ngomong emang ada di tuh, situ? itu kan di belakang rumah kan ada pohon hijau gede itu puluhan tahun sama pementeng. Terus sekarang jadi rumah sih belakang rumah tuh. Tadinya emang iya di situ. Nah selesai itu pohon mau dibangun rumah ditebang, emang ada yang kesurupan. Pokoknya kesurupan bukan lingkungan di saya, dia lari ke sono ke abah. Maksudnya? Ke keluarga ke belakang. Iya, maksudnya Nah, kesurupan pas bangun rumah lu. benar pas bangun belakang rumah tuh, lu kan tuh kebun bala. Oh, bukan Ceritanya, rumah lu. Iya, karena itu tempatnya dia adem, tempat dia nyaman. Kayak kita punya rumah dibongkar kan kesel. Nah itu Bisa dia. jadi. Nah si setannya itu jadi ngamuk lah. Dia kena surupan yang tetangga sebelah. Itu dia. Tapi lu balik lagi ya ke sosoknya nih. Detailnya lu masih inget tuh, maksudnya Kalau buat sosok kita rambutnya. sampai sekarang kayak petua segini kita masih ingat wajah Rambut- bentuk rambutnya dia rambutnya rambut gitu masih tahu-tahu. ingat. Bener masih ingat sumpah Tapi itu. untung banget dia nggak ngeliat lu. Nah posisinya emang dia karena dia terbang ke atas, dia cuma aktif kita di bawah kita liatin gitu. Kita bingung itu dia terbang kayak gimana sih kayak burung, pak nemplok kan, berdiri, berdiri terbang, kita terbang berdiri. minyak cinguk gitu kan. Kita tuh sampai bengong kita liatin, nggak lama tuh hilang. Itu cukup lama itu. Nempelnya di Nempel kita nggak langsung masuk hilang gitu. sebentar. Biasanya kan Cukup lama juga dia. Nggak lama tak hilang. Sumpah kita ini cerita bulu jadi sumpah ini bulu kayak bener dah. kemarin Sampai pas bangun semua. kemarin pas kita ngobrolin tentang itu kan, pengalaman itu, anjir, langsung bawa melati. Udah langsung pada cerita katanya pada takut karena kita berhenti untuk konten kemarin sebenarnya masih panjang. Iya, Nah, kita berhentiin karena udah anjir baunya beda-beda nih. Terus habis itu lu nggak pernah lihat lagi nggak? Kalau buat kalau buat ngelaki udah enggak ya. Cuman kalau sekarang nih di lingkungan rumah tuh suka ada bau-bau buah, bau-bau kembang. Ya itu kalau kita pikir emang nggak masuk akal ya. Kita kan sampai penasaran nih, kita keluar ke kebun nih. Kali ada yang buang duren, apa buang buahan, apa bagaimana, itu sama sekali nggak ada. Tapi wangi itu di rumah. Di rumah tuh kita jujur nggak makan buahan. Apa kita nyimpen buah, apa nyimpen buah, enggak. Terus tapi yang nyium nggak cuma lu doang. Nah, janji bukan gue tapi ya semua jalan yang namanya di rumah itu wangi buah ada gitu kan. Dia pikir kata orang nih ada yang kalau bentuk namanya makhluk itu kan ada yang wangi buah, Ada yang busuk. ada yang bau busuk, ada yang bau singkong bakar, macem-macem dah. Itu sejenis-jenis makhluk ya, wangi-wanginya sejenis makhluk katanya. Gitu. Gue juga ya gitu lah, selain melati kan ada bau sawong. Ya, gitu, gitu. singkong bakar. Terus ada yang bilang kalau singkong bakar itu katanya gondorwo lah. Katanya gitu, tapi sih kan dengan mulut ke mulut lah omongan lah gitu kan. Kalau untuk buat ketemu sih belum gitu kan. Nah terus Gitu. itu kan waktu umur 12 tahunan. 12 tahunan lah itu. Kalau yang ngelihat kita ya, kalau sekarang sih kita
ya timbang-timbang sekejap aja. Kamu pernah lihat lagi maksudnya Kalau sekejap itu? kalau sekejapnya kayaknya pernah ngeliat, cuma nggak kita lama Tegesin, gitu, nggak tegas, tegesin. cuma kayak sekedar sahabat lewat doang. Kita apa sih tadi barusan lewat gitu kan, Terus kita samperin nggak ada gitu di doang. tempat yang sama atau? Enggak, itu yang tempat yang di rumah kita ya, masih di rumah nih gitu kan. Kita kan kalau tengah malam itu kan nggak buru tidur, nggak buru Enggak, tidur maksudnya sore. lu sekelebatan itu dalam rumah lu? Dan rumah kita kan namanya di rumah tuh kita kadang iseng bikin kopi, bikin teh, kalau udah tidur ngerokok gitu kan, main HP gitu, kayak ada yang lewat bebas gitu teh, pas banget ngelihat gitu dia lewat, tapi posisi kita lihat orang tua lagi ngorok tidur. Di rumah kan cuma saya dong, abang mah nggak pernah ada di rumah, jarang dia di rumah. Kita sampai penasaran udah kan, kalau untuk merinding mah ada, ya udah kita cuek aja kan, kayak dia lewat aja, pernah cuma sekibat aja gitu. Kalau yang lu dengar selain kisah itu, lu pernah ngalamin lagi nggak? Kalau buat ngalamin itu apa namanya, paling kayak ada yang jahil gitu. Jadi maksudnya? Kayak ada yang jahil gitu kan, dulu kita kan apa namanya, kalau malam kan jarang tidur kan, suka ada yang benahin kopi gitu. Padahal kita kopi terus sini, apa kita yang lupa naruh situ kopi di sini. Oh, maksudnya udah nggak di tempatnya lagi? Nggak di tempatnya Lu lagi. Saya taruh, inget kan? lah, emang kita Lu pikun gitu kan. misal kopi Kayak di pernah kayak sini, gitu, terus iya. dia geser kemana? Dipikir Lah enak kalau begitu masih lu nyuci. kita habis ngopi nih ya, habis minum nih. Kita habis minum gitu, kita taruh sini, kita kan kita inget lah kopi taruh di sini. Kok bisa ada di belakang? Apa pikir apa saya lupa kan tadi ngopi dari belakang, nggak kepikiran situ tuh. Cuma dulu tuh udah nggak sering itu juga pun, ya namanya jarang gitu. Berarti lu ketemu makhluk begitu sekali seumur hidup gitu? Saya seumur hidup, kita waktu masih kecil tuh ya, gitu. Yang nama kita ngeliat gitu. Maksudnya di pohon bacang. Ada posisi pohon bacang belakang rumah. Sekarang kan posisi udah tebang tuh. Pohon bacang udah nggak ada. Pohon bacang udah nggak ada, sekarang udah banyak rumah tuh. Tapi kalau kita berbayang-bayang ya kayak masih inget ada gitu, masih ada gitu. Dulu kan belakang rumah banyak pohon gede, gitu. Jadi makanya kan dulu pernah digombrang, ditebang habis. Ya itulah kejadian lah tuh. Serupa, ada yang sambet gitu kan di belakang rumah. Nggak minta apa-apa tuh? Nggak minta apa-apa, dia bilang katanya rumahnya ditebang. Ini rumah gua. Ini rumah gua, kalau tebang, gua udah betah di sini, udah adem gitu. Kan biasanya kalau kayak gitu zaman dulu ya, orang dulu kan pindahin dulu tuh misalnya ada. Biasanya gitu. Ini mah kita ada pikir. Emang kita kagak tahu. Nggak tahu lah kita namanya asli ya di sini, nggak ini gitu kan. Ya udah ditebang aja tuh pohon gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak ada yang sakit di situ. Paling kena kesurupan dong, ya jawabnya kayak gitu. Bahwa dia pohon ditebang gitu kan. Rumahnya di tempat gua ngadem. Nggak tahu kalau sekarang pindah kemana tuh. Sekarang udah banyak rumah. Ya, pohon besar udah ditebang-tebangin gitu kan. Kalau yang kemarin kan gue kan ngeliat yang di bawah tuh, ya kan yang di bawah itu kan yang berdiri, gue datengin, gue pikir dia lagi nginjek di balkon rumah gitu kan, 2 lantai gitu kan, nggak tahu balkon depannya tuh kagak ada, anjir tuh orang makhluk berdiri di mana gitu. Gue berapa kali ngeliat, maksudnya kayak kan kalau kata orang tua dulu kan, kalau kita ketemu itu ada yang rezeki, ada yang musibah katanya mah. Jadi nggak tahu tuh apa dia sama-sama melihat, apa kita ngeliat dia, apa dia ngeliat kita nggak tahu tuh. Kalau dari cerita dari nenek moyang mah katanya kalau kita ngeliat hantu bentuknya dia kayak apa, kita sama-sama ngeliat katanya apes katanya. Jadi kita natap dia natap kita apes tuh. Tapi sih alhamdulillah ya, namanya kita kalau ketemu itu nggak pernah namanya natap ya. Tatap muka, dia kan tahu sendiri muka dia kan, namanya hantu itu mukanya kan hancur gitu, tapi katanya ya gitu. Tapi alhamdulillah belum ketemu sama sekali yang wajah-wajah mukanya gitu kan, ya sampai kan lu yang lu lihat kan emang dia lagi natap lu. Iya gitu kan. Kebanyakan kalau hantu itu kan buat natap itu pun jarang dia. Kenapa? Dia juga kan diri dia itu kalau sampai dilihat orang, dia juga sama apes juga gitu. Kita ngeliat dia nih, dia ngeliat kita ya seperti kita nih. Begitu dia juga. Dari mana lu tahu kalau itu hantu ntar-ntarnya apes? Jadi mungkin dia apesnya dia ya begitu, lain dia dah, lain cara alam dia dah gitu kan. Ya kita yang masih hidup nih, kalau kita bertemu hantu nih kayak tatap muka, katanya nih apes. Itu yang kita takutin di situ. Ada yang rezeki itu kita belum tahu nih.
ketemu nih, ada juga ketemu hantu kata rezeki, kita kan ketemunya hantu itu. Tapi zaman gua SMA ya, teman-teman gua tuh malah berburu hantu, buat nomor. Iya kata yang denger itu kayak togel gitu ya, gitu kan, kalau udah nyali gitu kan, ke tempat-tempat angker tuh, sampai ke kuburan, jadi sistemnya pakai jelangkung gitu, suruh nulis tuh angka, kata gua, dah setan bisa nulis, kan begitu ya? Iya. Tapi emang dipasangin kadang tembus benar, katanya iya benar emang, benar. Tapi ya masa ya kita tongkrongin segala macem nunggu setan, dah kalau dipikir-pikir sekarang. Zaman begitu mah, aduh, tapi emang tembus ada. Ya kita mah juga namanya nggak tahu ya, namanya setan tuh kan mungkin cara dia apa namanya nyesatin orang tuh begitu tuh dikasih begitu. Padahal kan kebetulan kali tuh. Iya. Mungkin kebetulan akhirnya kita malah percaya sama tuh setan, percaya sama tempatnya. Tapi kalau dari cerita ke cerita emang benar katanya mah. Kita nyari nomor tuh dari bentuk apa emang bener, entah bentuknya kodok, entah bentuknya dari ular apa dari apa gitu. Kita bingung itu, kita naruh nomor nih, kan kita ngambilnya di tempat yang apa gitu. Iya maksudnya gimana? Ya memang kan dulu kan emang ada kalau dia ngegambarnya misal kodok, oh nomornya sekian gitu. Iya. Ayam sekian gitu kan. Kadang mau dilihatin di coret-coretannya tuh kan pakainya jelangkung gitu. Apa sih namanya? Jelangkung ya. Pakai jadi itu tangan-tanganan gitu kan pakai bambu tuh kita bikin. Kasih ballpoint emang jalan sendiri itu. Jalan sendiri. Tapi kalau togel ini sebenarnya emang benar ini. Dari zaman dulu emang benar ada togel nih, cuman kita kata orang kita betapa dulu gitu kan. Betapa kita cari yang tempat-tempat yang keramat, yang kayak kuburan-kuburan tua. Katanya begitu kalau kita nyari nomor di pohon besar. Bisa. Pada sesamat sih. Iya, itulah katanya. Kata penghasilannya itu katanya bisa ratusan juta katanya mah gitu kan. Cuman kita kan belum ngalamin gitu kan. Kalau dari cerita-cerita nih begitu. Kalau begitu mah enak ya. Kayak dukun-dukun nih misalnya, kata gitu ya. Orang datang pesugihan gitu. Kayak dukun-dukun gitu ya. Kadang orang pada masih gitulah ya. Dan kita udah lihat banyak lah mungkin cerita-cerita. Di YouTube juga banyak, di sosial media juga banyak, atau cerita-cerita Ramadan datang ke tempat orang pinter gitu kan. Buat pesugihan. Katanya pesugihan ini itu. Yang jadi pertanyaan gue, kenapa itu orang pinternya nggak kaya juga? Kenapa? Kita juga bingung juga sebenarnya itu. Ya kan kita dateng. Tuh orang habis datang ke situ jadi kaya tuh. Iya. Ini orang pinternya kok masih di situ-situ baik. Rumahnya maksudnya masih ya rumah biasa, kagak punya mobil, kagak punya apa. Maksudnya yang dia pinter itu nanti kesono berkaya, kita bingung itu dari mana dia? Gitu. Kenapa dia nggak pakai sendiri? Kan gue bisa nih, lu datang ke gue, ya kan? Lu begini syaratnya begini. Lu lakuin. Iya. Lu kaya. Gue nya kagak lakuin sendiri. Padahal kalau gue lakuin sendiri kaya dong. Iya, maka kita pilih situ. Kan kita ngasih solusi ya. Iya. Kenapa bukan lu aja? Iya, kenapa bukan lu aja? Nah, itu yang kita nggak habis pikir ya. Kayak gitu tuh. Kita itu bingung juga tuh. Mungkin ada yang bisa jawab kalau di komen. Maksudnya kenapa orang pinter yang sering datengin buat ya kayak pesugihan begitu. Iya. Orang pinternya tuh nggak kaya juga. Nah, itu dia. Kagak bawa Fortuner, kagak bawa Pajero, kagak rumah bertingkat, rumahnya biasa aja di kampung. Nah kalau dia bisa begitu mah, ya buat dia dulu. Iya, ngapain? Sebelum dia nganing ke orang, pasti kan sama dia, orang pertama nih kaya dulu dah nih. Iya. Baru lu kasih. Harusnya begitu. Benar. Nanti teman-teman coba share di komen. Kenapa orang pinter itu kebanyakan rumahnya biasa aja segala macam, tapi yang datang yang buat pesugihan tuh jadi kaya raya. Mungkin kalau ada yang tahu gitu ya share. Kenapa jadi kaya orang kedua bukan orang ke satu? Atau mungkin dia karena ada syaratnya dia udah tahu. Nah mungkin. Iya kan? Iya. Ya, nanti kita bisa ngundang dah kalau teman-teman punya pengalaman seperti itu ya kan. Nah balik lagi nih pengalaman ngelihat hantu gitu kan. Berarti lu ngelihat cuma bentuk kunti doang waktu itu. Kunti doang lah gitu. Kayak sejenisnya kayak dia pakai baju dasar gitulah tuh dia terbang. Tapi lu beruntung karena pakaiannya cuma kotor tanah. Pakaian kotor tanah doang. Sama kita kan posisi sama rambut doang nih panjang. Gitu. Kalau untuk muka kan dia di atas lagi sedang selingkuh tuh.
Tapi lu nggak lihat wajah dia pas dia. Kalau buat wajah kita kurang jelas banget. Yang jelas dari rambut doang tuh. Jadi nutupin muka kan. Rambut doang panjang sama baju dia tuh yang kotor itu doang. Itu yang kita pernah lihat gitu. Seumur hidup kita lihat. Gitu. Kita yang kita percaya, yang kita bingung tuh kok bisa terbang gitu. Lu mikirnya masih orang. Orang gitu. Jadi kita nggak kepikiran tuh namanya itu hantu. Makanya kita kan nggak ngomong mertua, nggak ngomong sama yang namanya teman-teman, nggak ngomong. Mungkin kalau sekarang kita ketemu gitu, kalau sekarang mah kan kepo kita agak ngobrol sama orang, kasih tahu gitu kan. Kalau ini kalau yang ini ya kita pendam sendiri, kayak gini. Apa itu hantu apa gimana gitu. Kalau ngeliat lagi gimana? Jangan sampai kalau ngeliat lagi mah sumpah. Mungkin kalau ngeliat mungkin kita ingat HP, bisa kita videoin begini. Iya kalau lu masih itu mau jadi masih sempat gitu berani. Kan. Tapi kalau ngeliat itu sih nggak perlu buat videoin, buat kita aja bisa bengong, kita liatin begitu. Pingsan iya lu. Nah, kesatu jangan pingsan. Jalan pun buat kita dindak susah. Itu kalau kita ngeliat gituan, kayaknya kita mau kabur juga kaku gitu kaki. Nah, waktu lu pertama ngeliat itu kan lu nyaman-nyaman aja. Nah itu ngeliat itu posisi ya udah melongo aja. Jadi kita ngeliat itu tuh mangap melongo, kita tegesin bentuk kayak begini, kita liatin. Gak lama pas dia hilang terus baru kita kaget. Hilang tuh, kok hilang ya? Kan kita gitu sampai ngata kemana ya larinya. Udah sampai besok pagi tuh kita datangin lagi ke kebun. Itu pagi lah sekitar jam 8 lah. Kita tegesin lagi, ini pembacang yang kemarin ada orang naik nih nemplok nih kan gitu ya. Sekarang udah kagak ada. Tapi nggak ada lagi, udah. Tapi tuh kalau pembacang itu masih belum ditebang, itu sejarah banget itu. Sekarang karena dibangun jadi rumah, mau nggak mau ditebang tuh pembacang. Tapi aman habis itu nggak ada kejadian lain-lain kecuali tadi misal kayak lu naruh apa tiba-tiba jadi di mana gitu kan. Iya. Ya mungkin dia nggak suka tempat-tempatnya berantakan kan. Mungkin. Dia kan dulu makan samping rumah mau banyak pohon-pohon besar gitu kan. Kalau dibilang kayak kuntilanak, genderuwo, sejenis makhluk, kita kan sama sekali nggak ngerti. Tapi nggak tahu. Gue penasaran, kali aja ada yang bisa. Kali ada yang ngasih gitu solusi gitu. Kenapa namanya kuntilanak? Kalau dibilang kuntilanak kayak bukan gitu ya. Kakak kita belum ngelihat. Gitu, enggak maksudnya kenapa itu setan atau hantu disebutnya kuntilanak? Emang dia apa dia punya anak kah atau apa gitu? Ya itu kita bingung itu. Makanya kita orang menurut lu kenapa? Kayak pocong. Kenapa pocong itu? Nah, pocong itu kan dibentuknya itu kan apa namanya? Berbentuk pocong, tapi enggak. Kalau kita ngeliat, kalau orang yang pernah ngeliat aslinya itu pocong itu sejenis memedi itu kayak kain putih polos. Enggak ada bentuk wajah pocong. Pocong itu kebanyakan ada yang di TV. Kata siapa kemarin ada yang kesini juga katanya ngeliat wajahnya hitam. Temen gua ngeliat sini matanya merah. Ya kalau itu kayak putih, sorban putih itu. Kalau yang bener-bener yang ngeliat pisan mah, memang kita pengen tahu tuh yang orang yang pernah ngeliat tuh kayak pocong kayak gimana sih. Begini ntar lu liatin gimana? Tapi ngerasain. Merasa banget itu kayak kita apa namanya? Kayak kita nih lagi duduk gitu kan, kita di belakang kayak ada lewat. Kayak ada yang lewat gitu kan. Kayak rasanya gimana gitu ya. Udah cuek aja kan gitu. Masa kebang lewat doang gitu kan. Oke, balik lagi karena kita nggak bisa jawab kenapa namanya kuntilanak, kenapa namanya pocong segala macam. Nanti teman-teman yang tahu share jawab di kolom komentar ya.